kuat dorongan yang menuju kepada Allah ini zikir, dan kemudian tafakkur fima indallah, selalu berpikir yang dari Allah itu yang terbaik. Dan yang ketiga adalah senantiasa bersuhbah mujalasah kepada ahlillah. Itu untuk memperkuat. Adapun untuk menjaganya, yang pertama dengan menjauhi orang-orang yang mahjubin, ahlul ma'asi, dan orang-orang yang melakukan ibadah untuk tujuan dunia. Dan yang kedua menolak terus dari bisikan syaitan. Karena itu sebabnya di dalam suluk kita ada mujahadah. Mujahadah itu adalah salah satunya khillatul khiltah, mengurangi teman yang membawa kepada maksiat. Jika tahu teman itu bukan ahli ta'ah, bukan orang yang taat kepada agama, maka kita putuskan loyalty kita kepada dia sebagai teman. Sebagai teman. Karena itu mungkin ada fenomena dalam tasawuf, orang-orang sufi sepertinya jauh dengan masyarakatnya. Sebetulnya hanya jauh dalam bentuk meniru. Adapun tolong menolong, dia perlu pertolongan, ditolong. Dia awam, kita punya ilmu, kita bagi. Bahkan dia punya ilmu pun kita boleh ambil ilmunya. Dan yang terakhir, untuk memenuhi dorongan Allah untuk mengijabah responnya, yaitu dengan segera inabah kepada Allah. Inabah ini bukan kembali daripada dosa. Taubat itu baru minal dzunub. Amma inabah minal qasd ila Allah. Al-inabah minal qasd ila Allah. Jadi apa-apa yang kita buat karena Allah, itu inabah. Jadi untuk menjaga agar dorongan yang ini hidup terus, ingin berjalan kepada Allah, menjaganya adalah segera kita tidak menunda-nunda untuk melakukannya karena Allah, dan jujur dalam menghadap kepada Allah. Sidq. Nah, maka tidak menunda-nunda, tidak menangguhkannya, tidak mengakhirkannya. Ya, karena itu sudah dibuka pursa, maka terus ambil. Kita sudah dibuka ingin tarik ila Allah, maka terus ambil. Wa futiha lahul bab falyadkhul. Pintu sudah dibuka oleh Allah, segera masuk. Nah, kemudian Imam Ar-Rabi' berkata, siru ilallahi urujan wa makasira. Teruslah berjalan menuju kepada Allah dengan tertatih-tatih. Memang susah, banyak rintangan, banyak. Memang begitu jalannya menuju kepada Allah. Wa makasir, yakni inkisar, dan penuh dengan kesedihan. Memang itu jalannya. Itu sudah betul jalannya. Hubbatin nar jannah bil makarim. Hubbatil jannah bil makarim. Hubbatin nar bisyahwat. Neraka memang diliputi kesenangan, kesukaan, tetapi ketika surga diliputi dengan ketidaksukaan. Maka memang berjalan menuju Allah itu urjan wa makasir. Maka jangan menunggu waktu yang sehat, waktu yang luang. Tak ada waktu yang luang untuk hawa, untuk nafs. Semua isinya hawa dan nafs. Nafsuka, an-nafs idza lam tusghilha saghalat. Nafsu jika tidak dibuat sibuk, dia menyibukkan kita. Ya, lebih baik diam daripada zikir. Lebih baik istirahat fisik daripada majlis ilmu. Nafs. Sidna Ibn Atha mengatakan, ihalatukal amala ala wujudil faragh min ru'unatin nufus. Menunda-nunda amalmu, menunggu adanya waktu yang luang-luang, faragh,
Ini penyakit nafsu. Sebetulnya waktu semua ada. Itu sebabnya di dalam tarbiyah, kalau tarbiyah dengan muridil haqiqi, saya selalu sibukkan dia dengan keinginan dia. Kau buat ini, kau buat ini, kau buat ini, kau buat ini, kau buat ini. Sebetulnya adalah untuk mengisi waktu faragh. Syekhna Yusuf Daiman, saya Yusuf selalu datang ke Kairo itu dekat-dekat imtihan, so. Saya Yusuf datang ke Kairo kepada kita ahbab, 2 minggu mau imtihan dia datang. Dan ngaji tiap hari. Kita mau belajar. Akhirnya yang tak suka dari murid yang saya ini tak hargai, kita periksa imtihan di Al-Azhar ini Syadir imtihan. Kadang-kadang tengah besok imtihan dia datang. Dia pura-pura tak tahu. Kita ngaji besok. Ngaji 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ada yang tak sabar ya sih di imtihan. Ini imtihan. Kalau bagi tahu dia kata ini imtihan. Oh saya tak tahu. Imtihan kah? Oh, masa dia lulusan Azhar atau imtihan? Dia kan belajar di Al-Azhar. Imtihan, kenapa tak cakap dari awal ini imtihan? Hah? Sudah tak apa, besok mengaji lah. Katanya imtihan, tapi tetap besok mengaji. Rupanya akhirnya abang banyak suruh tanya, kenapa Sidi datang Pak? Dia imtihan. Akhirnya beranikan ya Sidi. Ada soal, ada. Kenapa antum datang imtihan? Maka ya Rahim, ada manhaji awal. Wajahnya dan saya yang kedua, ini manhaj saya. Ini yang kedua, saya ngajarin mereka untuk mengatur waktu, mengisi waktu padat. Kalau tidak semua isi waktu hawa wa syahwat. Wa nafs, hatta salat bil hawa, salat bis syahwat. Maka saya padatkan waktu tak tak tak. Hakala sayrul ruh. Begitulah berjalannya ruh. Ruh ini maunya duduk, tidur, hawa. Kalau saya datang waktu kosong, ente pun tak datang. Maka datang saya waktu imtihan, agar kita menghargai waktu. Bahwa waktu itu 1 jam itu mahal harganya. Al-Sufi Ibnul Waqt, setiap waktu harus ada hudur Allah. Kalau saya tak datang imtihan, anda tak hargai waktu. Maka saya datang imtihan, maka 1 jam berharga. Maka begitulah menuju kepada Allah, 1 jam berharga. Tidak boleh ada ghaflah 1 jam pun atau 1 saat pun. Baru akhirnya anda bagi tahu ahbab, itu kan syekh kita tak lagam. Ada aja halal dasarnya jawab. Walakin tarbiyah memang kena melawan nafsu yang selalu itu tunda-tunda, besok, tangguh. Akhirnya menjadi ada dan makrifat. Ini lepas lain.